Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita ada kedatangan case khusus request dari teman-teman. Apa itu? Nah, jadi ada pertanyaan dari teman-temannya. Yung, tolong dong dilihat, ada kasus Yung. Ada artis yang ngeklaim asuransi, tapi bayarannya nggak sesuai yang diharapkan Yung. Malahan sedikit banget katanya seperti itu Yung. Padahal dia udah asuransinya udah lama, udah investasi asuransinya udah lama seperti itu. Nah, jadi di video kali ini kita akan nge-sharing bersama apa yang terjadi pada kasus ini. Ya, jiwa detektif saya muncul. Namun sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin menegaskan bahwa pertama, saya bukan agen asuransi, ya teman-teman ya. Kedua, video ini bermaksud untuk saling sharing edukasi agar kedepannya kita tidak terjadi hal-hal demikian lagi pada investasi kita. Salah satunya investasi asuransi ini, teman-teman ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Ada lagi ya? Kayaknya nggak ada. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan munculkan case-nya di mana? Di sini. Kayak ada keluar ya. Ini dari, mohon maaf, saya crop ya. Ini dari Instagram dari Wanda Hamidah ya teman-teman bisa cek sendiri. Di sini postingannya saya menyesal seperti itu, tapi saya cuman screenshot captionnya saja dan kita untuk mempelajari case bersama. Mbak, kita pinjam dulu ya untuk edukasi bersama. Di sini kita hanya beneran untuk mau edukasi dan kita akan ketemunya di mana masalah kenapa klaimnya nggak sesuai seperti itu. Oke teman-teman ya. Oke, kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, tidak seperti itu. Sharing aja, siapa tahu berguna buat teman-teman. Saya pengguna asuransi prudensial. Saya juga pakai prudensial. Dari tahun 2009, kartu yang merah. Saya dan 3 anak 500.000 per bulan ya. Setelah Malakai lahir, tambah lagi 1 anak, saya asuransikan kesehatan juga ya teman-teman ya. Total 5 anggota keluarga. Tahun lalu, di tahun 2020, semua saya upgrade ke kartu hitam. Nah, seperti punya saya kartu hitam. Jadi semua kalau masuk rumah sakit itu semua klaim ya, semua sesuai tagihan seperti itu. Sesuai tagihan, klaim, sesuai tagihan, catat, oke. Nah, naik tuh iurannya 750 dan 1 juta sekian. Hampir 12 tahun kami menggunakan asuransi prudensial, tidak pernah sekalipun kami pakai, oke. Sampai minggu lalu anak saya atlet basket harus operasi lutut karena 2 tahun ini cedera dan tidak boleh berolahraga. Ya, teman-teman ya. Untuk seorang atlet ini adalah pukulan yang paling berat, benar. Bagi seorang atlet kalau yang namanya cedera itu paling gimana ya, teman-teman? Kayak ya sedih banget lah ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sampai dokter menyatakan untuk segera pulih harus dioperasi. Saya dengan percaya diri merasa aman dong ya, ada asuransi kesehatan seperti saya aman dong ya, kayak seperti di video yang kemarin ya saya ada sebutkan kalau kita ada investasi asuransi kesehatan ya, kalau amit-amit terjadi sesuatu kita aman dong karena ada proteksinya. Lanjut lagi. Yang dari tahun 2009 dengan susah payah saya sisihkan demi kesehatan anak. Bahkan kadang telat bayar sekolah karena mendahulukan kesehatan anak-anak. Sebagai orang tua tunggal, saya khawatir terus terang kalau anak-anak kenapa-kenapa yang berhubungan dengan nyawa atau kesehatan mereka. Anyway, operasi anak saya diperkirakan memakan biaya kurang lebih 50-60 juta. Anda tahu berapa yang mau di cover prudensial? 10 juta saja saudara-saudara. Kalau 10 aja yang di cover, gak perlu asuransi deh. Aduh, ngerasa di scam, ditipu abis-abisan. Sedih dan sakit hati bercampur menjadi satu sama asuransi ID prudensial. Apa semua asuransi gini? Manis pas ditawarin aja ya? I feel like closing down all my insurance. Sedih banget teman-teman. Oke, jadi dari case yang kita dapatkan ini teman-teman, kita mempelajari kenapa yang diklaim hanya keluar 10 juta saja. Bukan karena sih. Setahu saya memang dan faktanya apabila sudah kartu hitam ya teman-teman ya, itu biaya semua kesehatan di rumah sakit itu diklaim ya teman-teman ya, semua tagihannya. Nah, kenapa yang khusus case ini hanya keluar 10 juta? Oke. Sebelum lanjut lagi ke video ya, oke, ini saya kasih sebuah cerita lagi biar enak teman-teman. Nih teman-teman, kita bayangin bersama ya teman-teman ya. Bayangin aja, nggak apa-apa, bayangin ya. Kita lagi naik mobil ataupun naik motor tuh. Terus ada mobil diparkir di sebelah kiri seperti itu teman-teman, di sebelah kiri. Wah, nggak sengaja karena belum ngopi kita kesenggol deh di mobil ya. Karena dia parkir di sini ya teman-teman ya. Gimana? Nampak ya di sini ya. Ini mobilnya nih, mobilnya. Sorry, ini mobilnya benar ya. Ini mobilnya. Ini mobil, mobil di sini, mobil. Oke. Nah, mobil di sini.
cus, kita senggol di sini, di bagian sininya ya teman-teman ya. Oke. Karena kita baik dan merasa mau tanggung jawab, itu karena kelalaian kita ngantuk ngendarainya ya, lecet kita bawa ke bengkel. Jadi yang tadi di sini ya teman-teman ya, lecetnya di sini, bener nggak teman-teman? Lecetnya di sini ya. Ya, tadi kan kesenggolnya di sini ya. Ya, oke, ke sini ya. Jadi lecetnya di sini. Oke, sip. Bawalah kita ke bengkel ya teman-teman. Kemudian kita bilang, tolong dong, ini bekas ini saya nih, kali kecelakaan ya, saya tak sengaja kegores jadi lecet mobilnya. Oke, kita tanggung jawabnya di sini. Nah, tapi si pemilik mobil bilang, tolong dong disemprot semua, habis semua mobilnya, bikin jadi baru ya. Saya nggak mau tahu dari depan, belakang, kiri, kanan, belakang, semua sampai bawah-bawahnya dibersihin juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman mau nggak tanggung jawab seluruh bodi mobil ini, padahal yang teman-teman bikin ya, kita bayangin tadi kita cuma lecetin yang di bagian ininya saja. Seperti itu teman-teman. Gimana? Teman-teman kira-kira mau nggak? Nah, kemudian ada contoh cerita lagi yang biasanya nih diangkat jadi sinetron teman-teman. Bang, saya telat bang. Hah? Kok bisa? Tolong tanggung jawabnya bang. Hah? Kok saya? Sebenarnya bukan abang sih, rupanya si C itu. Hah? Lalu kenapa minta sama saya tanggung jawabnya? Ya kan abang baik. Nah, seperti itu. Mau nggak kira-kira si abang tanggung jawab? Yong, udah 2 cerita nih, nggak sampai lanjutin 10 ceritanya. Jadi apa maksudnya tuh Yong? Nah, jadi begini teman-teman. Pada case ya, yang seperti saya ceritakan sebelumnya, kalau kita dapat dari mobil kan kita lebih nangkep ya teman-teman ya. Bagian yang kita lecetkan itu hanya sebelah kanan saja. Sedangkan dia minta untuk satu body ya. Mungkin di sebelah kirinya juga ada lecet, di belakangnya ada lecet. Jadi sekalian. Padahal yang kita lecetkan kan cuma sebelah kanannya saja. Nah, pada contoh cerita kedua, kan ketika si abang dan si C dan ada yang minta tanggung jawab, ada tiga-tiganya pria bisa telat. Nggak apa-apa, itu hanya contoh saja. Padahal si abang nggak melakukannya. Ini kan biasa di sinetron-sinetronnya. Tapi yang diminta tanggung jawab si abang. Si C nggak diminta tanggung jawab. Alasannya karena si abang baik. Mau nggak si abang tanggung jawab? Ya, kok kayaknya ada yang aneh gitu ya. Nah, balik lagi ke asuransi. Kita analogikan ya sama ya seperti ini. Saya bukan menyalahkan salah satu pihak atau apapun juga, tapi mungkin ini lebih ke agentnya yang tidak menjelaskan. Padahal kalau agentnya ke saya nanya tuh, saya pretendin semua satu-satu. Ini cover nggak? Ini cover nggak? Sampai pucet tuh agentnya, keringat dingin, minum air putih aja salah, dia minum air kobokan maksudnya, sakit perut dia. Nah gini teman-teman, jadi ada istilahnya klausal yang namanya pre-existing condition ya, bahasanya susah banget ngomongnya. Jadi istilah Indonesia adalah apabila kita ada kondisi sebelum masuk asuransi, ya kondisi itu sudah nggak bisa diklaim lagi, teman-teman. Ya, maksudnya tuh contohnya seperti ini ya, teman-teman. Contohnya di sini kita ada cacat atau apa, kemudian kita masuk asuransi, kita pasti di sama agen asuransi bilang, mohon maaf ya Pak, Bu, di bagian sini yang ada cacat ini itu udah nggak bisa masuk asuransi lagi karena itu kejadian sebelum asuransi. Ya, jadi nggak bisa kita bayar asuransi terus minta operasi. Nah, rugi dong asuransinya. Nah, kejadian sini kita baca sama-sama baik kembali ya teman-teman ya. Tadi kalau belum sempat bisa di scroll mungkin beberapa menit yang lalu. Di sini ditegaskan dia baru mengubah menjadi black cardnya, kartu hitamnya di tahun 2020, 1 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Kemudian sesuai dengan analogi dan ceritanya bahwa si anaknya itu ya, cederanya itu sudah dialami 2 tahun yang lalu. Nah, di sini ada miss-nya yang tidak diketahui oleh si nasabah. Karena kejadiannya adalah 2 tahun yang lalu, sedangkan pergantian kartu hitamnya adalah 1 tahun yang lalu. Inilah yang disebut dengan klausal pre-existing condition, di mana 2 tahun lalu udah cedera. Jadi ketika upgrade ke kartu hitam, cederanya itu udah nggak bisa klaim asuransi, teman-teman. Seperti itu. Jadi kenapa hanya dapat yang 10 juta klaimnya? Itu adalah cover dari kartu merah dia yang lama. Karena itu udah 2009 ya, kalau udah berpuluh-puluh tahun ya kalau nggak salah ya. Berarti itu udah sebelum kejadian. Asuransi itu proteksi hal-hal yang belum terjadi, yang amit-amit akan terjadi. Seperti itu teman-teman. Ini juga ada case ya teman-teman, ada agent juga yang menjelaskan langsung kepada ya ibu saya ya teman-teman ya. Jadi ketika dia mau mengupgrade asuransinya dan sudah diketahui bahwa matanya pernah operasi di sebelah kiri ya teman-teman ya, kiri. Nah, waktu ingin masuk asuransi sudah ditegaskan apabila terjadi sesuatu pada mata bagian kiri sudah tidak dapat klaim asuransi karena ini adalah pre-existing condition ya teman-teman ya.
Kalau nggak dibilang nggak ketahuan ya. Nah, ini yang nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita pergi ke rumah sakit, ke dokter, pasti dokter ada menganalisa kan. Oh, ini lukanya sudah sekitaran 3 tahun yang lalu. Ini gara-gara nggak diobatin, jadi halnya begini. Oh, ini adalah kenapa sudah terjadi seperti ini. Ini karena ada kasusnya seperti ini. Kemudian asuransinya kapan ambil, dia lihat. Oh, asuransinya baru ambil tahun lalu, sedangkan penyakit, apapun itu penyakit ataupun istilahnya cedera ataupun apapun itu teman-temannya ada ya, itu diambil 2 tahun yang lalu sebelum upgrade ke kartu hitam ini. Inilah yang menyebabkan miskomunikasi sehingga terjadi gagal klaim ya, bisa disebut gagal klaim ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi harapannya sebelum kita membeli produk investasi, kita tanya secara detail, baca itu polisnya. Apa yang bisa diklaim, apa yang nggak bisa diklaim ya. Seperti waktu kita pertama kali membayar, itu ada masa tunggunya loh teman-teman. Jangan nggak bisa sembarangan ya. Ada yang 30 hari ya, ada yang 90 ya. Nggak ada 90, ada yang berapa 180 hari. Itu harus dipelajari. Jadi jangan ketika kita langsung, oh masuk rumah sakit ya, investasi, asuransi ya, masuk. Lu kok nggak bisa dibayar, kok nggak bisa klaim? Nah, harus dibaca itu teman-teman, semua dibaca, dipahami. Oh ini loh penyakit-penyakit yang ada masa tunggunya. Oh ini loh yang nggak bisa diklaim. Oh ini loh seperti itu teman-teman. Semuanya lengkap. Biasanya cenderung kita nggak mau baca aja tuh polis, padahal semuanya lengkap di situ tertulis apa yang bisa diklaim, syarat-syaratnya apa, masa tunggunya berapa lama, dan apa yang nggak bisa diklaim. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap sekian dulu video ini. Saya harap sharingnya berguna, bermanfaat bagi teman-teman agar kedepannya kita menjadi pihak yang lebih netral. Kita pelajari dulu kasusnya, kita case-nya. Kita nggak mau salahkan pihak A ataupun pihak B, tapi kita lebih lihat kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi masih ada yang bingung, punya pertanyaan atau request apapun, silahkan drop saja komen di bawah. Oke teman-teman, jadi lihat video-video saya berikutnya. Akhir kata.